Selamat pagi semuanya, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini, senang rasanya Bapak dapat kembali lagi berjumpa dengan kalian semua anak-anakku. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin mengenalkan kembali tentang kemarin yang sudah diumumkan oleh Bruder dan guru kesiswaan kalian, Bu Rani dan Bu Tracy sebagai guru kerohanian kalian. Akan ada beberapa acara selama bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September ini. Bapak berharap dari apa yang telah dari bidang kerohanian rencanakan dapat membuat kalian semakin belajar dan mengerti tentang Kitab Suci, terlebih di dalam bulan September ini yang menjadi bulan Kitab Suci Nasional. Tidak hanya berlaku untuk umat Katolik tentunya, bagi kita semua. Bagi yang beragama Kristen, bisa kalian lebih mempelajari tentang Alkitab. Bagi yang beragama Katolik, tentu Kitab Suci. Bagi yang beragama lain, dapat mempelajari kitabnya masing-masing tentunya. Sebenarnya tidak hanya di dalam bulan September saja, tetapi terlebih dalam hal ini gereja menginginkan kita anak-anaknya belajar lebih baik di bulan September ini untuk belajar Kitab Suci. Baiklah anak-anakku, setelah minggu lalu kita belajar mengenal teman-teman kita, dengan belajar mengenal mereka, bermain bersama mereka. Nah, pada hari ini kita diajak pula untuk saling bekerja sama bersama teman. Silakan anak-anakku buka di halaman 28, tema 4, bekerja bersama teman. Nah, seperti biasa anak-anakku sekalian, kita diajarkan untuk saling membutuhkan dalam bermain, seperti yang Bapak jelaskan minggu lalu ya tentunya. Nah, untuk lebih mempermudah itu, maka kita diajak untuk bekerja sama bersama teman dalam segala hal, tidak hanya dalam bermain saja tentunya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian, bagi yang beragama Katolik, silahkan berdoa sebelum dan sesudah membuat tanda salib dahulu. Bagi anak-anakku yang beragama lain, silahkan berdoa dengan bagaimana cara diajarkan oleh tempat ibadahnya maupun orang tuanya masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mau belajar bekerja bersama dengan teman-teman. Bantulah kami agar dalam bekerja sama dengan teman-teman, kami memiliki sikap saling menghormati satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku yang sudah ikut berdoa bersama Bapak. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa gambar. Nah, di subtema A, belajar bekerja sama. Nah, silakan anak-anakku mengamati dua gambar yang ada di video ini. Nah, pertama ada gambar anak-anak yang sedang saling membantu satu sama lain untuk mengerjakan apa ini? Ya, piket kelas. Nah, kalian pasti sudah pernah melakukan hal tersebut ya di kelas 1, piket bersama untuk membersihkan kelas kalian. Nah, di saat piket ini kalian juga harus belajar saling bekerja sama. Kenapa? Harus membagi tugas antar satu dan lainnya supaya pekerjaan lebih mudah dilakukan dan lebih cepat untuk diselesaikan. Nah, setelah itu anak-anakku, kalian diajak untuk membaca sebuah cerita tentang bekerja sama di halaman 30. Nah, silakan anak-anakku baca tentang cerita singkat tersebut. Kemudian di halaman 31 kita akan membaca dari kitab suci dari Injil Tuhan. Yesus memuji kerjasama untuk kebaikan. Nah, di subtema B. Nah, di situ
Yesus menjelaskan bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat baik. Yesus sangat memuji orang-orang yang bekerja sama. Nah, kita lihat ceritanya. Nah, di sini ada cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 dan dari Lukas 5 18 sampai 26. Nah, anak-anakku, Bapak akan memutarkan video untuk kalian. Bapak harap kalian dapat mendengarkannya dengan baik. Nah, Yesus memuji kerjasama untuk kebaikan. Marilah anak-anakku, kita melihat video tersebut. Penuh, rumah itu sangat penuh. Yesus ada di rumah itu, mengajar dan menyembuhkan. Maka semua orang ingin melihat Dia. Beberapa orang membawa seorang teman yang lumpuh, tak bisa berjalan. Mereka percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Maka mereka menggotong teman itu di atas tikar dan pergi ke rumah itu. Sesak, mereka tak bisa masuk. Mereka pun menggotong teman mereka yang lumpuh itu ke atap, lalu mulai membongkar atap rumah itu. Sebuah lubang di atap. Semua yang ada di rumah itu melihat ke atas dengan heran. Mereka menurunkan orang lumpuh itu tepat di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Mereka sangka Yesus akan menyembuhkan si lumpuh. Ternyata Yesus berkata padanya, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Para pemimpin agama amat gusar. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, gerutu mereka. Mengampuni dosa seseorang atau membuatnya berjalan. Agar kalian tahu bahwa aku punya kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa. Aku
memberhentikanmu dan berjalanlah pulang, kata Yesus kepada orang lumpuh itu. Dan orang itu berjalan. Teman-temannya bersukaria. Begitu juga semua orang. Kini rumah itu penuh dengan puji-pujian. Dear friends, Oke anak-anakku sekalian, terima kasih sudah mengikuti video ini. Nah, di video tadi kita sudah menyaksikan bahwa ada 4 orang teman yang membawa salah satu temannya yang lumpuh kepada Yesus. Mereka sungguh berusaha untuk dapat membawa teman yang lumpuh tersebut ke hadapan Yesus. Mereka teramat sulit masuk, dikarenakan apa? Rumah yang didatangi Yesus sangat penuh dan sesak, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menjebol atap rumah di mana Yesus sedang mengajar dan menyembuhkan orang-orang di Kapernaum. Nah, anak-anakku sekalian, dalam video tersebut kita diajarkan bahwa kita harus saling bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang baik. Tentunya bekerja samanya dalam hal baik, bukan dalam hal buruk ya. Dalam hal ini kita disaksikan dan kita diajarkan bahwa untuk melakukan segala hal dalam hal baik. Dan Yesus pun tidak marah terhadap orang-orang yang membobol atap tersebut. Dikarenakan apa? Mereka berusaha untuk bekerja sama membantu teman mereka yang saat itu sedang lumpuh. Nah, anak-anakku, oleh sebab itu, dari video tersebut, dari Injil yang kita sedang belajari hari ini, yang kita baca, di halaman 31 kita diajarkan bahwa bekerja sama merupakan hal yang baik di mata Yesus, dan Allah sangat menyukai hal itu. Terlebih jika kita melakukan suatu hal dalam bekerja sama untuk hal yang baik pula. Nah, anak-anakku, Bapak berharap dari video yang Bapak kalian saksikan dan dari Injil yang telah kita baca pada hari ini, kita mulai belajar untuk bekerja sama bersama teman maupun siapapun yang berada di sekitar kita. Dalam hal ini, Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan seseorang jika kita percaya, dan Yesus pun percaya orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan suatu hal yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Nah, anak-anakku, setelah kita menyaksikan video tadi, mari kita mendalami kitab suci yang kita hari ini sudah dengarkan dan kita baca. Terlebih sudah kita saksikan dengan video yang tadi Bapak putar. Nah, ada beberapa hal yang akan Bapak pertanyakan. Ini adalah tugas kalian. Silakan anak-anakku mengerjakan di buku pekerjaan sekolah kalian. Pertama, mengapa banyak orang datang menemui Yesus? Dan yang kedua, mengapa Yesus tidak marah kepada orang-orang yang menjebol rumah? Ketiga, apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang diturunkan dari atap tersebut? Nah, silakan anak-anakku menjawab 3 pertanyaan ini. Kemudian, kirim fotonya di jawaban kalian di buku pekerjaan sekolah kalian kepada Bapak melalui pesan @modo ya. Nah, terakhir, ayo berefleksi. Nah, di sini Bapak juga ingin kalian berefleksi. Maksudnya berefleksi apa? Saling mengerti apa yang telah kita pelajari dan kita mempraktekannya. Nah, ada 2 pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Yang pertama, apakah aku sudah cukup baik bekerja sama bersama orang tuaku? Dalam hal ini, misal, ibu kalian sedang memasak, kalian membantu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama bersama orang tua. Ayah membersihkan halaman, kalian membantu. Nah, itu harus kalian tanyakan kepada orang tua kalian. Apakah aku sudah cukup baik bekerja sama bersama orang tuaku? Nah, apalagi di dalam masa PJJ sekarang, pembelajaran jarak jauh, anak-anak juga harus bekerja sama tentunya bersama orang tua untuk belajar dan mengerjakan tugas, ya kan? Nah, tapi bekerja samanya bukan berarti kalian memasrahkan pekerjaan kalian kepada orang tua, tetapi orang tua ya kalian yang membimbing kalian untuk mengerjakan tugas dan kalian yang mengerjakan. Ingat pesan Bapak tadi, oke? Kemudian yang kedua, apakah aku sudah cukup baik bekerja sama bersama saudaraku? Nah, jika kalian di rumah memiliki saudara atau saudari, ataupun teman-teman, apakah kalian sudah cukup baik dalam bekerja sama melakukan suatu hal? Nah, misal bermain bersama, itu merupakan salah satu contoh bentuk dari bekerja sama. Nah, anak-anakku sekalian, hanya itu saja yang Bapak sampaikan. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi tema ini.
Saat ini pembelajaran Bapak sudah selesai. Bapak berharap anak-anakku sekarang dapat belajar mengenai arti bekerja sama. Ingat pesan Bapak, Allah sangat menyukai orang-orang atau anak-anaknya yang mampu bekerja sama. Terlebih bekerja sama untuk hal yang baik seperti video yang sudah kita saksikan tadi. Terima kasih anak-anakku. Seperti biasa, sudah kita menyelesaikan pembelajaran kita akan melakukan doa penutup. Maaf, di sini masih ayo mendalami kitab suci. Tetapi ini adalah doa penutup yang akan kita baca. Ingat, anak-anakku sekalian yang beragama Katolik, silakan sebelum dan sesudah berdoa kita membuat tanda salib terlebih dahulu. Bagi anak-anakku yang beragama lain, silakan berdoa menurut bagaimana mereka diajarkan di tempat ibadat dan orang tua mengajarkan kalian. Marilah anak-anakku sekalian kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, terima kasih pada hari ini Engkau tetap menjaga kami. Hari ini kami telah Engkau ajar mengenai kasih-Mu untuk membantu dengan bekerja sama. Jagalah kami selalu ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Oh iya, nanti bidang kerohanian akan membagikan suatu berita yang tentunya akan membuat kalian bahagia. Silahkan anak-anakku berusaha ketika nanti bidang kerohanian telah memberikan beberapa kegiatan yang akan mereka sampaikan. Tentunya akan ada hadiah di baliknya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.